Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniati Sri Bintang, NIM 19231043. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang proposal pertumbuhan sayuran kangkung. Pembahasan pada kali ini yaitu latar belakang, tujuan, landasan teori, alat bahan dan cara kerja, kesimpulan dan saran. Yang pertama itu materinya itu latar belakang, di mana latar belakangnya tanaman kangkung tergolong jenis sayuran yang sangat populer dalam masyarakat. Tanaman ini berasal dari India, kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan bagian negara Afrika. Kangkung dapat ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi. Kangkung yang dikenal dengan nama latin Ipomoea reptans terdiri dari dua varietas, yaitu kangkung darat Ipomoea reptans dan kangkung air Ipomoea aquatica. Pembahasan yang kedua yaitu merupakan untuk mengetahui perkembangbiakan kangkung mulai penanaman, budidaya, pemupukan, pemanenan, seterusnya pemasaran terhadap pertumbuhan kangkung dan hasil kangkung. Pembahasan yang ketiga itu merupakan landasan teori, di mana kangkung merupakan tanaman yang tumbuh cepat yang memberikan hasil waktu 4-6 minggu sejak dari benih. Kangkung dan yang dikenal dengan nama latin Ipomoea reptans terdiri dari dua jenis, yaitu kangkung darat yang disebut kangkung Cina dan kangkung air yang tumbuh secara alami di sawah, rawa atau selokan. Tanaman kangkung tergolong jenis sayuran yang sangat populer dalam masyarakat. Tanaman ini berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan bagian negara Afrika. Kangkung dapat ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi. Kangkung yang dikenal dengan nama latin Ipomoea reptans terdiri dari dua varietas, yaitu kangkung darat Ipomoea reptans dan kangkung air Ipomoea aquatica. Perbedaan utama dua jenis kangkung ini adalah pada bentuk daun dan warna. Kangkung darat berwarna hijau terang dan dengan ujung daun yang runcing. Warna bunga kangkung darat putih, sedangkan kangkung air daunnya berwarna hijau agak gelap dengan ujung membulat atau lebih tumpul sehingga terlihat lebih lebar. Haryoto 2009. Bagian tanaman kangkung yang paling penting adalah batang muda dan pucuk-pucuknya sebagai bahan sayur mayur. Kangkung selain rasanya enak juga memiliki kandungan gizi cukup tinggi, mengandung vitamin A, B, dan vitamin C, serta bahan-bahan mineral terutama zat besi yang berguna bagi pertumbuhan badan dan kesehatan. Epi Saryeva dan rekan-rekan 2004. Pembahasan yang keempat itu alat, bahan, dan cara kerja. Yang pertama alatnya cangkul dan polybag. Yang kedua bahan, biji, tanah, pupuk NPK, dan pupuk kompos. Yang ketiga cara kerja. Yang pertama itu menyiapkan benih, yang kedua menyiapkan lahan untuk menanam kangkung yang ditanam dalam polybag. Yang ketiga, pemberian pupuk sebelum penanaman kangkung. Yang keempat, proses penanaman. Dalam proses penanaman itu buat lubang tanaman di polybag dengan kedalaman 15-20 cm. Yang kedua, masukkan 3-5 biji di setiap polybag. Yang ketiga, tutup dengan tanah tipis yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Yang keempat, lakukan penanaman berulang-ulang dengan baik dan benar dalam setiap polybag. Cara kerja yang kelima itu perawatan sampai panen, dan yang keenam kangkung siap panen. Penutup itu terbagi dua, ya. Yang pertama kesimpulannya kangkung Ipomoea spp merupakan salah satu sayuran yang tumbuh baik di daerah tropis. Kangkung tergolong sayur yang sangat populer karena banyak peminatnya. Kangkung juga disebut swab capeback, water convolvulus, water spinach,
berasal dari India yang kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina Selatan, Australia, dan bagian negara Afrika. Kangkung banyak ditanam di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, juga di Irian Jaya di Kecamatan Multing, Kabupaten Merauke. Kangkung merupakan lumbung hidup sehari-hari. Sarannya itu juga terbagi dua. Yang pertama pengolahan tanah dan yang kedua itu pemupukan. Pengolahan tanah dalam budidaya kangkung, penambahan pupuk kandang atau pupuk kompos, dan pengolahan tanah sangat diperlukan agar lebih cepat tumbuhan. Tambahkan lagi pupuk NPK biar cepat perkembangan pertumbuhan kangkung. Jika tidak menggunakan pupuk kandang pada awal pengolahan lahan, hal tersebut akan berdampak pada hasil yang akan didapat petani dalam jangka ke depannya. Kemungkinan hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pemberian unsur hara sangat kurang. Yang kedua, pemupukan. Pemupukan harus dilakukan pada kisaran umur 2 minggu dan pemupukan lanjutan tetap dilakukan secara berkala. Alhamdulillah, terima kasih. Apabila kurang dan jangkalnya dalam video saya atau penjelasan saya dalam materi atau pembahasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.